Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa hubungan angka dengan musik, alam semesta, dan jiwa manusia? Hari ini, kita akan menyelami dunia Pythagoras, seorang tokoh yang menggabungkan matematika, filsafat, dan spiritualitas ke dalam satu harmoni yang menakjubkan. Pythagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Dari kecil, ia menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Di usia mudanya, ia belajar filsafat dari Thales, salah satu filsuf pertama Yunani. Namun, keingintahuan Pythagoras membawanya ke Mesir, tempat ia mempelajari geometri dan astronomi, serta ke Babilonia, di mana ia mendalami matematika dan ilmu tentang angka. Setelah kembali ke Yunani, Pythagoras merasa tertekan oleh politik di Samos. Ia akhirnya pindah ke Kroton, Italia Selatan, di mana ia mendirikan komunitas intelektual yang dikenal sebagai Sekolah Pythagoras atau Pythagorean. Komunitas ini adalah perpaduan unik antara akademi, spiritualitas, dan gaya hidup. Mereka tidak hanya mempelajari matematika, tetapi juga menjalani kehidupan yang disiplin dengan aturan-aturan ketat seperti vegetarianisme, meditasi, dan pengendalian emosi. Siapa yang tidak kenal dengan teorema Pythagoras? Dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Namun, bagi Pythagoras, matematika bukan hanya soal hitungan, melainkan esensi dari segala sesuatu. Ia percaya bahwa alam semesta diatur oleh angka dan pola. Bahkan, angka-angka tertentu dianggap memiliki makna spiritual. Salah satu konsep paling terkenal dari Pythagoras adalah tetraktis. Apa itu? Bayangkan segitiga yang terdiri dari 10 titik yang tersusun dalam 4 baris. Baris pertama memiliki 1 titik, keesaan. Baris kedua memiliki 2 titik, dualitas. Baris ketiga memiliki 3 titik, harmoni. Baris keempat memiliki 4 titik, kosmos. Jumlah dari semua titik adalah 10, yang dianggap sebagai angka suci dan simbol harmoni universal. Menurut Pythagoras, tetraktis tidak hanya menggambarkan angka, tetapi juga hubungan fundamental di alam, seperti dimensi ruang, 1 titik untuk dimensi 0. 2 untuk garis atau dimensi 1, 3 untuk bidang atau dimensi 2, dan 4 untuk volume atau dimensi 3. Ia juga mewakili elemen dasar, api, udara, air, dan bumi. Bagi Pythagoras, alam semesta bukanlah kekacauan, melainkan orkestra yang teratur. Ia mengajarkan bahwa planet dan bintang mengikuti pola matematis tertentu saat bergerak di orbitnya. Gerakan ini menghasilkan apa yang ia sebut sebagai music of the spheres, harmoni kosmik yang tak terdengar karena terlalu kencang putarannya dan menjadi biasa oleh manusia. Ia percaya bahwa alam semesta adalah makhluk hidup yang diatur oleh prinsip harmoni dan proporsi matematis. Dengan memahami pola ini, kita bisa memahami struktur kosmos dan tempat kita di dalamnya. Dalam filsafatnya, Pythagoras mengajarkan bahwa jiwa manusia abadi dan terus bereinkarnasi hingga mencapai kesempurnaan. Ia juga menekankan pentingnya hidup sederhana, mengendalikan nafsu, dan menghormati semua makhluk hidup. Pythagoras bahkan mempraktikkan vegetarianisme karena ia percaya bahwa semua kehidupan memiliki hubungan spiritual. Pythagoras meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi, tetapi ajarannya tidak pernah mati. Teorema Pythagoras adalah dasar dari geometri modern, konsep harmoni kosmik memengaruhi astronomi hingga teori musik. Bahkan, gagasan tentang angka sebagai inti realitas terus menjadi inspirasi dalam berbagai tradisi filsafat dan spiritualitas. Namun, lebih dari itu, Pythagoras mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan, etika, dan spiritualitas tidak dapat dipisahkan. Semuanya adalah bagian dari harmoni besar alam semesta. Pythagoras mengajarkan bahwa hidup, alam semesta, dan bahkan jiwa manusia adalah bagian dari harmoni yang lebih besar. Jadi, apakah kamu setuju bahwa angka adalah bahasa alam semesta? Jangan lupa subscribe channel ini serta tidak ketinggalan juga like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Seruput Kopi aja.